Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Anjas Daniel Danjur Logo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan terhadap Microsoft Office Word, di mana aplikasi ini merupakan salah satu program aplikasi pengolah kata atau yang disebut dengan word processor yang biasanya digunakan untuk membuat laporan, dokumen berbentuk surat, brosur, tabel, dan masih banyak lagi dokumen-dokumen lain yang bisa dibuat dengan menggunakan Microsoft Office Word. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita buka dulu aplikasi Microsoft Office Word-nya. Nah, caranya adalah kita pilih menu Start pada taskbar, kemudian kita pilih All Programs, lalu kita pilih Word. Nah, di sini saya menggunakan Microsoft Word tahun 2019. Oke, setelah kita membukanya, maka akan muncul tampilan jendela Microsoft Office Word seperti ini. Nah, yang berada di sisi kiri atas ini namanya adalah toolbar Quick Access. Nah, yang secara default toolbar ini menyediakan tombol Save, Undo, dan Redo. Nah, untuk masing-masing tombol ini kita bisa menggunakannya dengan menggunakan Ctrl S untuk save, kemudian Ctrl Z untuk undo, dan Ctrl Y untuk redonya. Nah, kemudian yang berada di sisi paling atas jendela Microsoft Word ini namanya adalah title bar. Nah, di mana title bar ini menampilkan nama dokumen yang sedang kita buka. Untuk dokumen yang belum disimpan atau diberi nama, maka Microsoft akan menampilkan file tersebut dengan nama dokumen seperti ini. Oke, kemudian yang di sisi kanan ini, tanda silang ini namanya adalah tombol close. Fungsinya adalah untuk menutup aplikasi Microsoft Word. Nah, kemudian yang di sampingnya lagi namanya adalah restore down. Nah, fungsinya adalah untuk menampilkan jendela secara kecil atau setengah. Nah, cara nanti akan munculnya seperti ini. Kemudian untuk memperbesarnya lagi kita bisa menggunakan tombol maximize. Nah, kemudian yang di samping ini kita dapat menggunakannya untuk menutup jendela Microsoft Word-nya, tapi bukan untuk menutup aplikasinya. Jadi kita masih bisa membukanya dengan cara seperti ini. Oke, terlihat kembali tanpa menutup aplikasi dari Microsoft Word ini. Nah, kemudian yang di bagian atas halaman ini, yang modelnya seperti mistar ini namanya adalah Ruler, di mana fungsinya adalah untuk membantu kita dalam menentukan margin atau batas dari lembar kerja, garis, ataupun tabulasi, dan lain-lainnya. Nah, kemudian yang ini namanya adalah tombol View, di mana tombol ini berfungsi untuk merubah tampilan dokumen kita seperti print layout, web layout, outline, draft, dan lain-lain sebagainya. Yang ini namanya adalah control zoom, digunakan untuk menentukan ukuran tampilan lembar kerja di layar pada jendela Word kita. Nah, jika kita ingin memperbesarnya, maka kita dapat menekan tombol zoom in yang seperti plus ini, maka dia akan besar. Kemudian untuk memperkecil kembali, kita dapat menggunakan tombol zoom out ini yang seperti tanda kurang ini, maka dia akan mengecil seperti ini. Kemudian ada juga yang namanya menu bar, yang di dalamnya itu terdapat seperti home, insert, design, layout, reference, my links, review, dan view. Nah, namun yang sering kita gunakan itu adalah seperti home, tab insert, dan layout. Nah, kemudian bagian home ini adalah menu yang paling pertama dan yang paling dulu aktif saat kita pertama kali membuka Microsoft Word. Nah, sehingga bagian ini pula menjadi bagian yang paling penting dalam belajar Microsoft Word. Jadi, tanpa diapa-apakan langsung terbuka. Nah, fungsinya menu ini adalah merupakan yang paling banyak digunakan untuk tujuan pendidikan standar seperti mengubah font ini cara seperti ini. Kemudian ada mengubah ukuran tulisan, warna tulisan, mempertebal tulisan, kemudian mengatur posisi paragraf, dan lain-lain sebagainya. Kemudian masuk pada tab insert. Nah, tab insert ini merupakan menu insert yang fungsinya
untuk memasukkan data atau mengatur dalam ketikan, dan yang paling lazim seperti cara membuat tabel, menambahkan gambar, grafik, kemudian berbagai bentuk gambar kotak, lingkaran, dan lain-lain. Nah, kemudian memberikan link dalam tulisan, menambahkan catatan kaki dan header ataupun kop pada surat, dan sebagainya. Nah, kemudian yang sering kita gunakan selanjutnya adalah page layout. Nah, pada menu page layout ini, kamu tidak lagi berurusan dengan yang namanya belajar mengenai Microsoft Word pada teknik penulisannya, tapi sudah masuk ke pengaturan hasil ketikanmu. Nah, beberapa yang dilakukan adalah seperti menentukan margins atau batas tepi pengetikan di atas, samping, dan bawah. Kemudian ada juga mengatur spasi, kemudian membentuk lembaran apakah memanjang atau lebar, atau yang kita kenal dengan portrait atau landscape, kemudian menentukan ukuran kertas, dan juga kolom tulisan apakah hanya satu kolom atau dibuat seperti surat kabar, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk beberapa menu bar lain seperti reference, my links, review, dan view merupakan bisa dibilang jarang digunakan untuk tujuan pengetikan dasar, kecuali untuk tujuanmu tertentu seperti mengetahui jumlah karakter pada menu review, word count, atau add-ins untuk menggunakan aplikasi yang diinstal ke dalam seperti Al-Quran in Word dan sebagainya. Oke, kemudian kita akan belajar bagaimana cara membuat dokumen baru. Caranya gampang saja, yaitu tinggal kita pilih menu file, kemudian use, kemudian kita pilih blank dokumen, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan salah satu dokumen baru yang sudah kita buat. Oke, jika teman-teman ingin menggantikan jenis huruf atau fontnya, maka teman-teman bisa memilihnya pada bagian ini. Di sini ditampilkan berbagai jenis huruf, maka teman-teman bisa memilihnya sesuai dengan keinginan. Kemudian untuk ukurannya juga tersedia dalam berbagai jenis ukuran, maka di sini teman-teman bisa memilihnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian jika teman-teman ingin memberikan angka atau huruf pada daftar tertentu, misalnya teman-teman ingin membuatkan suatu resep masakan dan menunya yang terdiri dari berbagai bahan, maka listnya kan dibutuhkan untuk diberikan nomor atau angka. Maka teman-teman bisa memilihnya pada bagian numbering yang ini. Kemudian untuk mengatur posisi paragrafnya, kalau kiri maka teman-teman bisa memilih yang rata kiri yang ini pada bagian link left, atau bisa juga dengan menggunakan Ctrl L. Kemudian untuk yang menggunakan rata tengah bisa menggunakan Ctrl E atau center. Kemudian untuk rata kanannya bisa memilih bagian align right atau dengan menggunakan Ctrl L. Dan untuk menggunakan yang rata kiri kanan, maka teman-teman bisa menggunakan Just V atau Ctrl J saja. Kemudian untuk memberikan ketebalan pada hurufnya, maka teman-teman bisa memilih bold atau juga bisa dengan menggunakan Ctrl V. Kemudian untuk memiringkan tulisan atau ketikan, maka teman-teman bisa memilih yang italic. Kemudian untuk memberikan garis pada tulisan, maka teman-teman bisa memilih yang underline atau juga menggunakan Ctrl U. Nah, lalu jika teman-teman ingin memberikan warna pada huruf yang diketik, maka teman-teman bisa memilihnya pada bagian font color. Oke, di sini disediakan berbagai jenis warna. Di sini teman-teman bisa memilihnya sesuai dengan keinginannya masing-masing. Nah, kemudian untuk menentukan spasi, maka teman-teman bisa memilih pada line and paragraph spacing. Oke, di sini tersedia berbagai jenis jarak dari spasinya. Kemudian untuk menentukan ukuran kertasnya, maka teman-teman bisa memilih menu page layout, kemudian pilih menu size, dan kemudian teman-teman di sini bisa memilihnya sesuka hati. Oke, di sini tersedia berbagai ukuran kertas. Di sini saya memilih yang ukuran A4 saja karena ini merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan. Nah, kemudian pada bagian orientation ini terdapat berbagai pilihan seperti model halamannya, entah itu mau diposisikan seperti portrait ataupun landscape. Jadinya seperti ini. Jika teman-teman memilih portrait akan seperti ini, kemudian memilih yang landscape, maka munculnya adalah seperti ini. Oke. Kemudian pada bagian margins ini
Untuk menentukan margin, teman-teman bisa memilihnya juga di sini. Di sini saya memilihnya yang ukuran 2 cm saja. Nah, sekarang kita belajar tentang bagaimana cara menyimpan file yang telah kita buat. Nah, caranya sangat mudah. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakannya dengan menggunakan Ctrl S. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa dengan menggunakan dengan cara ini, yaitu dengan mengklik menu file, kemudian pilih save. Nah, kemudian kita pilih di mana kita ingin menyimpan dokumen kita. Silakan teman-teman memilih foldernya di mana saja yang ingin disimpan, yang mudah untuk ditemukan. Oke, misalnya saya menyimpannya di dokumen. Kemudian pada kolom ini teman-teman bisa dengan mudah memberi nama dari dokumen yang kita buat tadi. Kemudian teman-teman bisa menyimpannya dengan mengklik save ataupun dengan menekan tombol enter pada keyboard. Lalu bagaimana cara kita membuka file yang telah kita simpan tadi? Caranya mudah sekali, yaitu dengan mengklik File Explorer. Kemudian kita buka pada dokumen, karena tadi kita menyimpannya di bagian dokumen. Lalu kita mencari dokumen yang telah kita simpan tadi. Ya, ini dia. Nah, sekarang ini dokumen yang telah kita simpan tadi. Nah, lalu selain itu kita juga bisa menyimpan dokumen ini dengan nama yang lain. Caranya juga sangat mudah, yaitu dengan mengklik menu file, kemudian kita mengklik save as. Kita pilih dokumen untuk menyimpannya. Nah, di sini kita bisa menggantikan namanya dengan nama yang berbeda. Nah, yang terakhir kita akan menutup Microsoft Word kita. Caranya sangat mudah. Teman-teman bisa mengarahkan kursornya ke tanda silang yang berada di sudut kanan atas layar kita. Oke, sudah tertutup. Nah, sekian tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bisa berguna bagi teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi tadi.